Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Pak Danika, tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan di akhir pekan, Pak. Sebelum kita review secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, kalau dari sisi pergerakan ISG dalam sepekan terakhir, Pak, intraday sebelumnya sempat ke 6.900-an, namun dalam beberapa perdagangan terakhir lebih cenderung bergerak stagnan. Oke, seminggu ini seperti ini ya, apa namanya seperti naik roller coaster ya IHSG nih ya. Dari hari Senin tuh sempat naik tinggi karena neraca dagang Indonesia tuh sempat surplus ya, ada 3,45 miliar US dollars ya memperkuat sentimen dan itu merupakan surplus 57 bulan berturut-turut. Namun dibalas merah ya sampai sampai akhir minggu ini ya. Jadi ada beberapa faktor utama kenapa IHSG ini ada pelemahan. Yang pertama itu ada ekspektasi kebijakan The Fed ya, data inflasi Amerika Serikat pada Januari 2025 kemarin meningkat menjadi 3% year on year, melebihi ekspektasi sebelumnya sebesar 2,9%. Kenaikan inflasi ini jadi apa namanya menimbulkan spekulasi bahwa The Fed itu akan mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga acuannya lebih lanjut ya, yang berdampak ya pada arus modal dan sentimen investor di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Lalu yang kedua ada kebijakan Bank Indonesia kemarin ya. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Ini diambil untuk menjaga perkiraan inflasi tetap dalam sasarannya. Apalagi bulan depan itu sudah masuk bulan Ramadan ya, sudah mendekati Lebaran ya. Kemungkinan akan ada lonjakan harga di situ juga karena daya beli masyarakat itu mulai naik ya karena adanya THR. Lalu yang ketiga juga ada sentimen global ya, pengumuman dari Donald Trump ya mengenai rencana penerapan tarif 25% pada mobil, semikonduktor, dan untuk produk farmasi menambah tekanan juga untuk IHSG seperti itu, Pak. Baik, tapi untuk hari ini secara intraday, indeks harga saham gabungan tadi sempat mengalami tekanan cukup dalam, kemudian berbalik arah ke zona hijau, meskipun posisi saat ini indeks harga saham gabungan pergerakannya hanya mengalami penguatan tipis saja, Pak. Dan untuk sementara masih berada di 6.700-an setelah tadi beberapa kali untuk mencoba bergerak di atas level 6.800-an. Oke, untuk hari ini sebenarnya pasar masih indecisive ya karena masih belum ada sentimen positif yang signifikan banget atau sentimen negatif yang signifikan juga ya. Jadi masih indecisive, tapi sebenarnya untuk kalau misalnya saya lihat secara teknikal ini dia masih di tengah-tengah antara supportnya di level 6.700-an dan apa namanya resistennya di 6.900-an ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk turun dulu menyentuh 6.700 seperti itu. Jadi kecenderungannya masih akan turun ya. Baik, di tengah minim sentimen dan di tengah minimnya dukungan dari saham-saham big cap, indeks harga saham gabungan mencoba untuk bertahan pada nikah. Sektor teknologi sudah 3 hari terakhir ini menjadi penopang terbesar, bahkan persentase penguatannya jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan penguatan dari sektor lainnya. Penguatan harian ada di 5, kemudian juga ada 6%. Tadi pun juga sudah kita sampaikan ada saham DCII di sana. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah ini murni dari rotasi pergerakan sektoral ketika dari saham-saham big cap ini masih belum bergerak secara optimal? Sebenarnya untuk apa namanya untuk perusahaan-perusahaan emiten-emiten tech ya sebenarnya belum ada apa namanya rotasi atau apa. Ini cuman hanya corporate action aja sih. Kalau misalnya teknologi biasanya kan dia sensitif suku bunga ya, dan itu juga belum ada berita dari situ juga. Ya mungkin hanya ini aja apa namanya DCII itu kemarin ada berita ini ya apa namanya mau stock split ya. Karena sekarang saham DCII itu
memang kurang liquid sebenarnya apa namanya untuk transaksinya ya. Kalau kita perhatikan hari ini tuh transaksinya tuh cuman kira-kira 5,9 miliar rupiah ya kalau nggak salah ya, atau sekitar segitu ya. Jadi memang supply-nya memang terbatas ya, sehingga harganya apa pergerakan harganya pun secara apa namanya emang volatil ya, dan secara tren harga memang masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Namun kalau mau masuk juga agak sulit ya untuk direkomendasikan ya, karena memang apa namanya yang pertama tadi kurang liquid, dan dari fraksi harganya ya, dari harganya pun memang sudah lumayan mahal ya, ada di 80.650, berarti ya satu lot masuk tuh perlu modal yang lebih besar ya. Jadi kalau Iya. misalnya nanti dia stock split itu akan menjadi lebih bagus ya, akan apa namanya menambah likuiditasnya ya, karena lebih banyak investor-investor yang apa namanya memiliki akses terhadap saham DCI tersebut, seperti itu Pak. Karena harganya lebih terjangkau begitu Pak? Iya betul. Baik, rekomendasi Anda seperti apa untuk posisi saat ini? Sudah mencatatkan auto reject atas paling tidak dalam 3 hari beruntun pada nikah? Oke, untuk DCI sendiri, kalau secara teknikal sebenarnya masih bagus ya, karena masih ada gap up dan belum masih ada apa namanya, belum kempes ya saya bilangnya ya, belum ada rejection di apa namanya di resistannya. Resistannya sendiri itu dia baru breakout sebenarnya hari ini di level 75.500 ya, dan nextnya itu ada di 92.000. Jadi sebenarnya masih masih agak tinggi ya, Ya. tapi untuk masuk sekarang agak sulit sepertinya, karena ya apa namanya untuk supportnya sendiri ke bawahnya itu juga lumayan besar seperti itu. Di level berapa Pak untuk supportnya? Di 75.500 Pak. Oke, hari ini auto reject atas di 80.650 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pasti dari teknologi Pak, kita akan coba ulas saham WIFI Pak, Solusi Sinergi Digital Tbk. Nah, saham ini juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Tidak hanya dalam 2 hari terakhir, namun sejak perdagangan Januari ini kenaikannya juga sudah cukup tinggi ini dari masih harga 200-an dan posisi saat ini sudah di 2.300-an pada nikah. Analisis dan rekomendasi Anda untuk WIFI. Untuk WIFI sebenarnya dia masih ada ini ya apa namanya sentimen dari ini apa namanya apa sorry namanya aksi akuisisi dari nama-nama pemegang saham tidak langsung seperti Pak Hashim Jojo Hadikusumo Ya, ya. Tapi untuk secara teknikal itu dia juga memang masih uptrend banget ya, masih uptrend, dan 2 hari kemarin, hari Kamis kemarin tuh baru aja breakout, dan sekarang sudah sebenarnya udah kena target di 2420 ya. Cuman volumenya juga masih besar, candlenya masih mhm. masih bagus ya. Cuman perhatikan aja kalau misalnya mau masuk, eh, dia supportnya ini di level 8.880 agak jauh ya. Ya, Jadi kalau mau masuk eh, bisa trade by candle hari ini, yaitu cut loss kalau di bawah 2050 ya, dan target berikutnya tuh ada di level 2570. Jadi masih ada 11% ke atas masih bisa. baik. Liquid tidak Pak? Kalau wifi sih harusnya masih ini ya, apa masih lumayan liquid ya. Ya. Penutupan hari ini di 2.330, penguatan masih terus berlanjut di 12,56%. Ya, kita bergeser ke saham selanjutnya Pak. Ada data, hari ini juga menguat di 12% di 2.120. Analisis dan rekomendasi Anda, kebangkitannya juga cukup signifikan dari harga 800-an, posisi saat ini sudah di harga 2.120 pada nikah. Oke, untuk data ini sebenarnya juga mirip seperti Wifi ya, karena Ya. tersengat optimisme pasar pasca akuisisi yang dilakukan oleh grup Jarum ya, ke 40% saham data ya. Potensi kenaikannya juga masih cukup besar. Kalau misalnya kita lihat dari volume ini ya, permintaannya itu juga masih sangat kuat ya. Untuk targetnya sendiri, kalau misalnya dia bisa stay di atas 2030 ya, kalau misalnya besok dia masih bisa stay di atas, itu kenaikannya masih bisa mencapai
2360. Mhm. Itu resistance pertamanya, tapi resistance keduanya ada di level 2770, Pak. Baik, analisis untuk data penutupan hari ini di 2120 menguat di 12,17% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tiga saham yang menjadi penopang penguatan dari sektor teknologi dalam beberapa waktu terakhir. Dari teknologi kita beralih ke keuangan, Pak. Eh, Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak ulas saham-saham perbankan big cap ini, Pak, yang hari ini kembali menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Sampai sejauh ini, bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham perbankan big cap? Tadi juga Anda sampaikan beberapa sentimen yang berkembang cukup memberatkan atau memberikan sentimen negatif kepada sektor perbankan pada Nika. Oke, untuk perbankannya sebenarnya agak complicated ya, tapi kalau dari secara teknikal dia sendiri tuh udah mulai melandai sepertinya downtrendnya. Seperti BBRI juga dia udah masuk fase sideways dulu sepertinya. Lalu ada uh, BBNI juga sudah sideways. Tinggal BBCA aja, BBCA tinggal dia tunggu ada konfirmasi swing di bawah ya, Mhm. baru kita bisa assume dia masuk ke sideways. Cuman BMRI nih yang masih dia pergerakannya masih menunjukkan belum ada potensi untuk dia sideways. Oke, Mungkin tunggu dia rebound di area 4.800 ya. baik. Tapi untuk kedepannya Mhm. sepertinya ada ini ya apa namanya banking bisa menjadi kita mulai ini lagi mulai cicil ya, mulai average down kalau misalnya yang nyangkut karena sebenarnya masalah di big banks itu adalah likuiditasnya mereka Ya, mereka berkurang apa namanya uang yang beredarnya. Namun dengan ini ada DHE 100% itu bisa jadi ya. menjadi apa namanya sentimen positif bagi Baik. mereka karena mereka akan ada likuiditas yang lebih besar. Oke, sebelum kita jeda, pertanyaan masuk untuk BMRI, Pak. Kebetulan kita lagi bahas BMRI, Bapak Jason dari Jakarta. Beli Oke. di 5.100, nyangkut nih, Pak. Di hold atau di cut loss saja dengan penutupan 5.075 hari ini? 5.100 ya. Ya, Sebenarnya BMRI ini dia masih bisa ada penurunan sampai level 4760 ya. Kita oke. lihat aja di bawah situ. Kalau misalnya di 4760 dia jebol breakdown itu bisa di cut loss dulu ya. Tapi kalau misalnya dia ada rebound di area tersebut itu bisa di average down lagi. Baik, BMRI dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Jason dari Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDI Channel. Pak Danika, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.